Double Vicon, triple Vicon, kalau 4 apa ya namanya? Quartet Vicon kah? Ya pokoknya belakangan ini mungkin teman-teman ngalamin juga ya, banyak orang yang makin sering tuh ya ngalamin yang namanya double Vicon. Atau kalau bukan dia yang mengalami ya, tapi dia yang lagi mimpin satu sesi online gitu barangkali, lalu pesertanya pada double Vicon atau triple Vicon. Saya banyak merenungkan hal ini beberapa waktu belakangan ini, dan saya ketemu satu kesimpulan bahwa double Vicon ini adalah isu kepemimpinan. Kok jadi salah pemimpinnya? Yuk kita bahas video kali ini yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Dunamis Insight ya. Kali ini kita mau bahas fenomena double, triple atau lebih dari itu Vicon gitu ya. Nah, artinya kalau lebih dari itu berarti device-nya banyak banget ya. Ya nggak cuma 2 atau 3 gitu kan. Nah, kenapa saya nyorotin hal ini? Karena sepertinya udah pada tataran yang mengganggu sekali sih. Mengganggunya bukan karena misalnya saya sebagai fasilitator gitu ya, kemudian pesertanya pada sibuk sendiri, bukan hanya poin itu saja, tetapi menurut saya pada saat kita mengalami hal seperti ini, apa iya ya yang kita kerjakan itu optimal? Apa tidak kemudian ini berdampak buruk bagi meeting itu sendiri atau bagi kita sebagai orang yang melakukan ya? Saya pernah nyobain soalnya, saya nggak nyampe triple sih, cuma double. Jadi ada satu meeting, saya ikut meeting itu, lalu saya ada kuliah di device yang satu lagi. Nah, padahal situasi saya adalah di meeting itu saya pasif, benar-benar pasif ya. Jadi saya tidak pay attention dan saya lebih pay attention ke yang salah satu. Itu aja kepala rasanya udah pusing banget gitu. Ya kan, saya nggak tahu apakah ada orang yang sanggup ya. Mungkin tidak seperti saya, tetapi 2 itu aja, padahal sebenarnya fokusnya hanya ke salah satu, itu sudah pusing banget. Nah, apalagi lebih dari itu kan. Artinya hasilnya nggak akan optimal ya. Dua-duanya nggak optimal. Akhirnya saya putuskan untuk tidak mengikuti yang satu gitu. Nah, lalu secara reflektif saya coba mendalami ini sebenarnya masalah apa sih ya. Karena jelas ini bukan situasi yang ideal. Kita nggak bicara situasi double atau triple Vicon yang memang darurat ya. Jadi kita nggak bicara yang darurat, kita bicara yang memang udah menjadi kebiasaan. Saya pernah fasilitasi kelas 7 sesi, jadi kita ketemu 7 kali. Rentangnya juga nggak langsung, nggak 7 hari langsung gitu ya. Ada 3 hari di minggu ini, 3 hari minggu depan gitu ya. Artinya ada jeda-jeda lah ya. Yang di ke-7-7-nya sesi itu peserta selalu, bahkan bukan cuma 1-2, tapi mungkin di atas 30% itu pasti lagi triple Vicon gitu. Nah ini kan menurut saya sudah bukan lagi darurat ya, ini sudah merupakan sebuah kebiasaan. Pertanyaannya apa yang membuat ini terjadi? Karena ini jelas bukan kondisi yang ideal ya untuk semua pihak yang ada di situ. Ya. Nah, sementara itu kalau kita berkaca ya kepada pengalaman kita pada saat meeting, pertemuan, kelas itu masih dilakukan secara on-site atau face-to-face, ketemu langsung ya. Kita kan nggak mungkin ada di 2 ruangan ya, sehingga pada saat kita terima undangan yang bentrok jadwalnya, pasti kita putuskan untuk ikut salah satu. Dan untuk itu kita misalnya mengatakan kepada pengundang yang satu lagi bahwa kita nggak bisa ikut. Ya, kalaupun ya kita diharuskan ikut, maka kita eskalasi ya kepemimpinan kita. Misalnya kalau kasusnya orang yang lagi kerja ya di kantor, maka kita eskalasi kepemimpinan kita, saya harus ikut yang mana nih? Dan akhirnya pasti diputuskan untuk ikut salah satu. Nah, mengapa hal itu tidak terjadi di situasi sekarang? Mengapa kok seperti ada pembiaran, ada pemakluman ya, bahwa biasa kok yang namanya double triple Vicon itu. Nah, menurut saya ini penyebabnya ada beberapa, dan nanti saya terangkan kenapa ini isu kepemimpinan. Nah, hanya saja mungkin definisi kepemimpinan yang saya pakai lebih luas, tidak hanya dalam artian kepemimpinan itu urusan antara saya sebagai tim leader, manajer, GM, direktur kepada tim saya, tetapi saya juga sebagai pemimpin diri saya sendiri gitu ya. Nah, mari kita lihat beberapa angle ya. Pertama paling gampang tentu dari angle kita yang menerima undangan. Ya, kita yang harus menghadiri double atau triple Vicon itu. Berarti kan saya tidak bisa secara terbuka atau tidak mau secara terbuka mengatakan bahwa saya terima 2 dan saya perlu pilih salah satu.
saya berarti mengatakan bahwa saya bisa mengikuti dua-duanya. Either itu karena saya merasa mampu, atau saya nggak enak aja ngomongnya, atau nggak berani ngomong. Jadi saya iyain aja. Jadi 2 pengundang atau 3 pengundang ini, satu sama lain tidak menyadari bahwa saya sebenarnya tidak full attention. Biarlah begitu gitu ya. Saya malas untuk ngomong-ngomong gitu. Saya ragu-ragu untuk ngomong-ngomong. Atau saya takut untuk ngomong-ngomong, mengatakan bahwa sorry nggak bisa datang, saya udah ada yang ini dan saya perlu pay attention di sini. Karena itu artinya saya nggak perlu pay attention di sana gitu kan. Nah, itu yang sepertinya tidak terjadi ya. Tapi pertanyaan di balik itu adalah kenapa? Kenapa itu tidak terjadi? Ya, penyebabnya mungkin ada beberapa juga. Satu, mungkin saya nggak enak, saya takut, saya khawatir. Ada konsekuensi tidak nyaman pada saat saya harus memilih salah satu atau menolak salah satu, ada konsekuensi nggak nyaman. Atau yang kedua adalah saya sendiri tidak punya prioritas. Jadi saya juga nggak bisa nentuin mana yang harus saya ikuti. Jadi kalau saya kenyataannya terima 3, ya saya terima 3-tiganya. Saya kesulitan untuk menentukan bahwa saya kayaknya harus ikut yang A, yang B sama C, nggak bisa. Karena yang A ini prioritas saya. Sepertinya saya punya kesulitan menentukan itu. Gitu. Jadi ada 2 penyebab paling tidak ya. Saya nggak berani ya. Saya nggak mau mengambil konsekuensi ketidaknyamanan. Atau yang kedua saya nggak punya prioritas sehingga saya sendiri nggak bisa nentuin. Ya boro-boro saya berani ngomong kan. Karena untuk bicara kan saya perlu kasih reason. Yang untuk mengatakan bahwa saya nggak bisa datang ke situ ya. Saya perlu kasih reason dan reason itu saya nggak punya karena saya nggak punya prioritas. Jadi ini adalah isu self-leadership. Isu kepemimpinan diri. Sebagai pelaku dari double triple Vicon, saya nggak punya prioritas. Saya nggak bisa ngatur waktu saya, atau saya nggak punya keberanian, gut gitu ya. Proaktivitas untuk mengatakan tidak gitu. Ini 2 sisi ini barangkali ya. Nanti boleh teman-teman kasih komentar ya. Kalau ada 2 alasan lain, boleh diinformasikan, nanti bisa kita bisa eksplorasi. Karena jelas ini situasi yang tidak ideal. Mungkin dimaklumi kalau terjadi sesekali, tapi kalau sudah jadi habit sehari-hari, rasa-rasanya ini sudah problem sih. Kecelakaan di sebuah jalan, di sebuah area, sekali dalam misalnya setengah tahun atau setahun itu kita anggap itu musibah. Tapi kalau setiap bulan, setiap minggu di tempat itu ada kecelakaan, berarti tempat itu mengundang celaka. Tempat itu harus diteliti kan. Ada apa di tempat itu? Kita nggak bisa hanya bilang, ya musibah terjadi tiap minggu. Nggak bisa. Ini tempatnya sama gitu kan. Nah ini orang di jam yang sama kok setiap hari sekarang jadi terbiasa double triple. Ini problem. Ya kan? Nah itu dari sisi si pelakunya ya. Orang yang melakukan double triple Vicon. Sekarang kita nggak bisa hanya melihat itu aja kan. Kita coba lihat dari sisi yang lain. Nah, dari sisi pengundang. Nah, pengundang sebenarnya mengundang orang itu kan tujuannya supaya orang hadir dan bisa kontributif kan. Logikanya kan begitu. Ngapain saya ngundang orang yang tidak bisa berkontribusi? Gitu. Nah, padahal kalau kenyataan yang saya undang itu tidak sepenuhnya pay attention, maka berarti apa tujuan saya mengundang kalau gitu? Sekedar namanya muncul di layar? Atau sekedar kalau dipanggil dia nyaut? Atau sekedar kalau misalnya ditanya dia jawab, tapi kemungkinan jawabannya juga tidak optimal ya, tidak, karena sekali lagi dia tidak full pay attention gitu. Jadi jawabannya pasti sekenanya, seadanya. Berarti kan kita mengambil risiko untuk kualitas meeting itu sebenarnya tidak optimal. Ya kan? Nah, artinya menyadari situasi yang udah chaos ini, saya sebagai pengundang meeting kan sebenarnya perlu untuk betul-betul memastikan ini yang datang ini bisa full attention apa enggak. Ini yang datang ini bisa secara optimal memberikan kontribusi di diskusi apa tidak. Kalau memang tidak bisa, ya berarti saya harus mengusahakan waktu pertemuan yang lain. Atau kalau saya nggak mau mengusahakan itu, berarti saya artinya bersedia untuk menerima konsekuensi bahwa si orang ini akan ngasih atensi, ngasih kontribusi yang ala kadarnya. Pertanyaannya apakah kita mau sebenarnya ya? Kalau ditanya kan, apakah kita betul-betul mau menerima konsekuensi bahwa yang datang ini hanya kasih kontribusi ala kadarnya? Nah, yang ketiga, kita juga harus menentukan apakah betul kita perlu ngundang orang ini. Jangan-jangan memang nggak perlu amat diundang. Jadi asal sebar aja. Dan ini it happens ya, saya menemukan ada yang cerita begitu. Jadi di kantornya dia itu orang
ngundang meeting tuh asal masukin nama aja gitu. Ya, pokoknya semua diundang, nggak dipikir bener, ini perlu bener datang apa tidak gitu. Nah akhirnya memang orang seolah-olah menerima undangan banyak sekali ya. Plus ditambah tadi, sisi yang pertama orang yang nggak bisa prioritizing, diterima semua, lah meeting itu basically tidak optimal. Jadi dari sisi si pengundang sendiri punya sumbangan. Karena nggak betul-betul memikirkan meeting ini buat apa, siapa yang harus datang, kontribusinya apa. Sehingga asal kirim, asal undang, tidak berusaha memastikan, kamu beneran bisa datang apa enggak nih? Bisa full attention apa enggak nih? Gitu ya. Saya butuhnya full attention gitu. Nah, nggak memastikan itu ya akhirnya memang meeting itu ya sekedar ada. Gitu. Jadi balik lagi dengan berkorelasi dengan penyebab pertama ya si pelaku, ini si pengundang juga berarti adalah orang yang menerima mediocrity ya. Dan ini isu kepemimpinan lagi. Ya kan? Kita kan pengen setiap momen pekerjaan, tugas, waktu itu hasilnya excellence. Nah, tapi kalau situasinya double triple vicon gitu berarti artinya kita menerima hidup hasil yang mediocre gitu, yang ala kadarnya. Nah, itu angle yang kedua ya. Nah, ini balik lagi, ini juga isu self leadership juga ya. Isu self leadership ya, kita sebagai pengundang juga tidak punya kejelasan apa yang mau kita capai di pertemuan ini. Nah, angle yang ketiga adalah angle dari sisi leader. Gitu ya. Leader ini pertanyaannya, merhatiin nggak sih bahwa anggota timnya itu sekarang kondisi meetingnya kayak gitu gitu. Bahwa timnya ini double triple vicon setiap hari. Saya nggak, sekali lagi sih ini tidak bicara yang occasional sesekali, yang darurat gitu. Ini bicara yang sudah tiap hari. Ini leadernya merhatiin nggak sih kalau timnya itu kayak gitu? Dan apakah leadernya menyadari bahwa itu artinya timnya pertama sakit kepala ya, kedua prioritasnya berarti kan nggak jelas, atau timnya nggak berani atau nggak enak ngomong, berarti nggak ada keterbukaan kan untuk say no. Ini tiga-tiga ini kan indikasi pola kerja yang tidak sehat. Timnya sakit kepala tentu saja tidak sehat. Timnya nggak tahu prioritas sehingga nggak bisa say no juga tidak sehat. Atau timnya nggak bisa say no karena tidak berani, nggak enak menyatakan, berarti kan tidak ada keterbukaan komunikasi, itu juga tidak sehat. Pertanyaannya, apakah leadernya perhatian, aware, sadar, dan apakah sudah do something terhadap situasi ini? Atau diem-diem aja, karena dia sendiri juga mengalami kan. Dia sendiri juga nggak punya prioritas, dia sendiri juga nggak berani ngomong, nggak enak ngomong ya. Nah, disinilah saya berkesimpulan, ini ternyata problem leadership ya. Kekacauan situasi video conference saat ini itu ya isu kepemimpinan, baik konteksnya kepemimpinan diri maupun konteksnya kepemimpinan tim. Sebagai individu kita kesulitan memimpin diri kita, tapi sebagai pemimpin tim juga kita kesulitan memimpin tim kita. Berarti nggak peka terhadap timnya, berarti tidak punya prioritas yang clear. Kamu fokus ke sini aja, yang itu nggak usah dulu. Nanti saya ngomong sama yang ngundang, atau saya ngomong sama atasan yang ngundang. Gitu, karena saya mau kamu excellence di sini. Gitu. Nah, lalu saya sudah membayangkan bahwa video ini akan mungkin ya di counter dengan pikiran, Mas, di zaman sekarang itu, bagi di era kayak kondisi sekarang ini, yang namanya prioritas itu emang banyak, Mas. Semuanya urgent, semuanya penting. Nah, balik lagi ya. Kecelakaan di satu jalan itu bisa kita anggap musibah kalau terjadinya sesekali. Tapi kalau setiap hari, itu pasti bukan kecelakaan yang namanya musibah. Itu namanya bad planning, bad prevention. Iya kan? Kita kan nggak bisa lagi memaklumi ya, yang tinggal di Jakarta ya, kemacetan Jakarta sebagai ya sudah nature-nya Jakarta, kita nggak bisa maklumi lagi kan. Kenapa? Karena kita bilang, iya puluhan tahun macet kok, bu ditata transportasi publiknya. Ya memang nggak cepat natanya, tetapi yuk ditata gitu kan. Kita nggak akan menerima begitu saja. Ya namanya Jakarta, ya macet lah, kan nggak bisa bilang begitu. Ya kan? Ya balik lagi bahwa situasi darurat itu pada satu waktu tertentu memang chaos, ya prioritas banyak. Tapi kalau sudah tiap hari, dan ini sudah 2 tahun ya sejak kita banyak online ya selama pandemi ini,
ini sih rasa-rasanya sudah bukan lagi situasi yang kebetulan ya, bukan situasi yang konsekuensi dari VUCA. Ini sih sudah bad planning, and yang paling jelas adalah bad leadership. Nah, saya mengatakan ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi saya ingin mengajak, kayaknya kita perlu beresin deh ya, karena saya menembati di banyak klien ya, termasuk mungkin di organisasi saya sendiri. Ini sudah sangat mengganggu, membahayakan, dan yang paling utama adalah ya sebenarnya kita mengerjakan banyak hal tapi belum tentu ada hasil yang optimal. Kita masuk ke dalam pusaran mediocrity. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.